percaya, harus optimis. Pak Zainal. Ya, saya kira ini negara betul-betul harus hadir yang kesekian kalinya ya. Nggak bisa ini dibiarkan ini. Nggak boleh. Saya setuju dengan Mas Haryanto ini. Ini udah kejahatan kemanusiaan ini Mas. Nggak bisa ditoleransi ini. Sudah berlapis-lapis ini pelanggarannya ini. Perdagangan orang, mempekerjakan orang di bawah umur, anak, eksploitasi perempuan. Itu kalau dijadikan satu itu ya, dalam tuntutan gitu ya Bang Sarman. Itu hukumannya berlapis-lapis loh itu. Dan ini akan menjadi presiden yang buruk. Bagaimana nanti kita bisa menikmati sebuah hiburan? Bagaimana nanti kita bisa betul-betul menikmati tawa, senyum dari para pemain sirkus? Ketika dalam hati kita kemudian jangan-jangan di belakang mereka diperlakukan seperti itu. Ya. Kita jadi sangat apa ya, Bang Doni? Menurut saya ini harus diusut secara tuntas. Ya. Nggak boleh lepas ini. Mereka berharap kepada pemerintah dan masih percaya hukum loh Pak. Artinya jangan sampai jadi bumerang ketika negara tidak hadir, hukum tidak bekerja dengan baik, bahaya loh Pak. Saya setuju. Terima kasih Ibu yang sudah memilih menempuh jalur hukum ya. Dan ini tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih bisa tegak berdiri untuk warga negaranya. Kalau tidak, maka fungsi negara kita ini menjadi runtuh, Mas. Karena kan negara ini didirikan dalam rangka apa? Untuk melindungi warga negaranya. Kalau dalam bahasa agama, ya, itu ada perlindungan yang hakiki. Ini sudah menyangkut yang namanya hibdun nafas, Ya. menjaga nyawa orang. Menjaga yang disebut dengan hibdun nasl, menjaga keberlangsungan generasi yang akan datang. Ini sudah pelanggarannya sudah berlapis-lapis. Ya. Terhadap hukum negara, hukum agama, kemanusiaan gitu. Oke. Ya. Ini akhirnya saya bertanya lagi, Bang Sarman. Ini kan pengusaha ini pelakunya itu. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang ya, citra pengusaha Indonesia itu rusak gitu loh. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Meyakinkanlah publik kita bahwa ini hanya kasus saja. Iya. Bu, Ibu pernah ingat nggak zamannya Ibu dulu pernah show di Kabanjahe, Sumatera Utara? Kami keliling Indonesia jadi Ya. pasti full. Saya waktu SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6 tahun 78, 79, saya pernah menonton itu di Kabanjahe. Jangan-jangan Ibu ada di sana waktu itu. Ya. Mungkin saya masih di Pondok Indah. Tapi bagi kami penonton pada saat itu, ketika kami melihat bereaksi sirkus itu, yang kami lihat adalah sungguh keajaiban. Manusia sekecil itu mampu melaksanakan seperti itu. Ya. Bahwa kami merasa bahwa itu adalah talenta-talenta muda yang baik, yang bagus, yang dibina dengan baik. Betul. Tapi ternyata 40 tahun kemudian, saat ini, kita baru tahu Hasil eksploitasi ternyata. bahwa itu adalah Iya. terjadi eksploitasi. Kalau mungkin dari awal manusia orang-orang tahu, mungkin gak ada yang nonton, Bu. Terus terang aja. Ya kan? Gak ada yang nonton itu. Tapi mengapa 40 tahun kemudian, ini baru terungkap kembali. Tapi apapun itu, Bu, kita mendengar cerita teman-teman termasuk Ibu, yang ada dalam hati kita adalah hati yang terbakar sebenarnya. Kok bisa ya sesama anak bangsa seperti ini? Ya. Ibu masih kecil seperti itu, bukan orang tua sendiri tapi diperlakukan seperti itu, kita juga mendengar sangat-sangat gemes banget gitu loh. Ya. Masih anak sekecil itu. Tapi bagaimanapun Ibu dan kawan-kawan adalah pahlawan sejati dalam hal ini. Karena kita tidak ingin siapapun pengusaha pemilik sirkus ke depan tidak melakukan praktek-praktek seperti itu. Karena penonton tahu bahwa itu adalah talenta-talenta, itu bakat mereka. Itu yang penonton tahu loh, Bu. Ya, ketika Ibu selesai kita tepuk tangan, kita gembira sekali. Oh gila, hebat sekali. Kita terpukau dengan penampilan Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata di balik itu bukan Siksaan. talenta sebenarnya. Tapi eksploitasi yang dipaksakan dan penyiksaan yang Bapak Ibu alami untuk melakukan hal itu. Nah, sehingga ini akan menjadi satu catatan. Pak Doni,
Saat ini ada Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum. HAM Ya, tersendiri. HAM sendiri. Saya rasa ini udah saatnya untuk turun tangan. Ya. Karena ini masalah HAM. Ya, ini harus diluruskan. Cuma yang mau saya tanyakan sekaligus konfirmasi, emang untuk jadi pengusaha sukses itu harus sadis dan kejam? Oh, tidak dong. Tidak. Tidak. Ini kasuistik juga. Ya kan? Sampai Jutaan seorang ribuan. Rita dan teman-temannya nggak Pengusaha berani loh. banyak yang sukses tidak melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Ini tetap kasuistik. Iya. Tapi yang saya katakan tadi, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang harus kita hargai Iya. supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di bidang apapun. Oh, iya. Bukan hanya di industri sirkus, Betul. tapi di bidang apapun, di Iya. bidang usaha apapun, jangan lagi ada praktek-praktek seperti ini. Itu menjadi harapan kami dan kami tidak mau kasus Surabaya, kasus sirkus ini tanda kutip menjadi ini loh wajah pengusaha Indonesia. Jangan dong. Iya, jangan dong. Ini kasuistik. Iya, oke. Dan ini harus segera dituntaskan. Kita tunggu gebrakan Kementerian Hukum dan HAM. Saya rasa ini udah puluhan tahun, pasti datanya ada. Ya, sekarang ini luruskan. Kalau memang bersalah, ya harus dihukum. Ya, kalau memang mereka punya hak, ya berikan hak mereka. Iya, saya pinjam kata-kata abang tadi, ini bisa terjadi di sekitar kita. Ya, nggak usah lihat jauh-jauh. Oke, kalau kita anggap kasus sirkus ini dekat, tapi mungkin saja di sebelah kiri, sebelah kanan kita, di tempat Betul. Anda misalnya seorang pengusaha tanpa sadar melakukan eksploitasi atau perbudakan. Saya coba minta pendapat Mas Wahyu sebagai seorang profesional hukum. Ya, Mas Wahyu masih bersama kami ya dari Surabaya. Ya, masih. Ya, Mas Wahyu, Anda kan mengikuti perbincangan kami di sini dan ada Bu Rita yang menjadi korban. Dari kacamata hukum, seberapa kuat sih orang-orang seperti ini yang kemudian sudah membuka luka lama yang menyakitkan itu bisa dibela kalau memang yang dihadapi ini dalam tanda petik orang yang aksesnya kuat, ya jaringannya besar dan kemana-mana gitu. Pandangan profesional Anda seperti apa, Mas Wahyu? Ya, yang jelas bahwasannya di sekitar kita ini ada pihak-pihak ataupun instansi yang punya kewenangan dan punya peran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau dari dalam hal yang kecil aja, dalam hal ketenagakerjaan, tentunya Dinas Tenaga Kerja punya peranan yang lebih optimal kembali, karena memang terus terang aja hal kejadian semacam ini kan sudah lewat daripada sisi pengawasan. Contoh yang ada di Surabaya ini aja. Nah, paling tidak hal demikian ini bisa dilakukan perbaikan ke depannya. Dan tentunya juga kalau toh misalkan saya yakin bahwasannya regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang ada di daerah, yang secara spesifik yang itu tidak diatur dalam regulasi yang lebih tinggi tingkatannya, tentunya ini perlu sosialisasi yang sangat gencar sekali. Sehingga rekan-rekan kita atau adik-adik kita yang memasuki dunia kerja, itu pun juga memahami regulasi yang berlaku itu seperti apa sebelum dia memasuki dunia kerja. Sehingga dia bisa melakukan antisipasi dan melakukan pertimbangan yang lain-lain. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin kalau kita menyikapi hal yang terkecil, contoh seperti yang kejadian yang ada di Surabaya. Demikian, Mas. Ya, baik. Ya, saya kembali ke Bu Rita. Bu Rita, kalau misalnya di depan Anda saat ini ada 3 tokoh, Anda masih ingat nama lengkap 3 orang itu? Jansen Manangsang, Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Ya, anggap saja bapak-bapak ini adalah 3 nama itu. Jangan dong, Bang. Iya, saya pinjam dulu ya. Kata Bu Rita tadi harimau dan macan. Itu yang sering kita lihat juga di Taman Safari kan. Tapi ternyata harimau dan macan yang Anda sebutkan tadi itu malah mencakar keluarganya. Seandainya di depan Anda ada ketiga nama itu, apa yang ingin Anda sampaikan sekarang? Dari hati yang paling dalam, Ya. secara pribadi saja saya utarakan, udah semakin umur, malu sama umur, usia kita nggak tahu sampai di mana, eksploitasi yang mereka hadapi itu, saya nggak kebayang. Kembali lagi dulu, maaf saya untuk flashback, kembali lagi puluhan tahun kami ingin bersuara tuh berat, takut ngeliat mereka bertiga itu, jangankan bertiga, baru 1 orang yang di Komisi 3 aja kita udah merinding. Jadi berharap intinya kapan lagi kalau bukan berubah dari sekarang.
Dan jika tidak ingin berubah, ya itu memang haknya. Biarlah di akhirat aja. Itu satu. Kedua, terserah mau ngomong apa, mau bicara apa. Kalau memang Tuhan sudah buka jalan, siapa berani menutupnya? Itu aja pesan saya. Anda sudah memaafkan secara pribadi? Oh, jujur pribadi ya, tidak. Terakhir yang kami rasakan di Komisi 3, kok ngelihat dia saja satu orang, baru satu orang, bahkan melihat di beberapa podcast. Entah kenapa, merinding sama di sini tuh nyesek. Tapi saya hanya berusaha untuk memberi mereka sadarlah, teguran untuk mengerti, ingat umur loh. Cuman bilang ingat umur loh. Kapan lagi? Saya 50, beliau Lebih senior ya? ya jauh 80-an. Dimana kalau dibilang masih kecil, Ya. akte lahir kami tidak diketahui karena mereka masih kecil. Usia saya 50, mereka 80-an. Kok jauh banget ngebohongnya, kan seperti itu Ya. perbedaannya. Tapi kan ini sudah kasus ini sempat terbuka ya beberapa tahun lalu. Tahun 1997. Iya. Ya, itu Zaman yang saya Pak- kecewa dengan Komnas HAM. Pak Muladi ya masih di Komnas. Betul. Hanya suruh menunggu. Saat itu Ibu Vivi ya. Oke. Itu saya kecewa banget. Nah, sekarang kemudian terungkap lagi. Iya. Terungkap lagi, betul. Tentunya Anda berharap ini bisa tuntas dong. Betul, dan saya sudah melapor juga. Malah dapat SP3. Awalnya mulanya itu diretensi bilangnya. 3 bulan tidak diproses, hanya bilang SP3. Kenapa Tahu-tahu menurut hanya Anda? SP3. Kira-kira kenapa sampai yang tadinya sudah terungkap tiba-tiba SP3 kemudian? Kayaknya netizen pinter, nggak perlu saya jawab deh. Tahulah Komnas HAM seperti apa. Fair. Karena saya merasakan itu. Langsung kehidupan saya. Kalau enggak, kalau udah selesai di masa itu yang seperti Pak Tony bilang, kok nggak diungkap bla 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 dan lain sebagainya. Nggak akan terjadi seperti ini. Karena Oke. dunia sosmed sudah sangat mempermudah kita komunikasi, yuk kita sama-sama. Ya. Kita bersyukur media sosial ya bisa Betul membantu menyampaikan pesan-pesan yang sebelumnya tidak banyak orang boleh tahu ya. Betul banget. Soal penderitaan Anda. Oke, saya juga minta produser saya minta tolong Kakak Reni ada komentar di channel